Teman-teman semuanya, pertama-tama saya mohon maaf karena waktu yang lalu nggak jadi ikut dalam acara ini, tapi rupanya pepatah ada mengatakan lambat ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar. Jadi meskipun kemarin lambat, ternyata hari ini kita bisa berkumpul dengan begitu banyak yang hadir pada hari ini. Terima kasih pada teman-teman semua. Cuma saya sudah lihat jam, ini jam 2. Kalau di jam 2 itu biasanya udah jam ngantuk tuh ya. Biasanya kalau saya ngajar di Gajah Mada gitu ya, kalau pas apalagi S2, kalau jam-jam begini udah ngantuk sekali mereka. Bahkan saya juga ikut bisa ngantuk gitu. Jadi supaya jangan ngantuk, saya mau kasih joke-joke dulu buat kita ya, bersemangat ya. Gitu ya, mau kan? Nah ceritanya linear dengan Pak Fauji tadi bilang. Dia cerita tentang masuk surga dari tadi. Jadi saya tergelitik nih soal masuk surga ini. Ya. Cerita saya ini sudah berkali-kali saya sampaikan, mungkin teman-teman Anda sudah tahu, tapi mudah-mudahan bisa masih membuat kita tidak ngantuk gitu ya. Tadi Pak Fauji bilang kalau untuk menjadi advokat, katanya tadi apa? Masuk surga gimana? Tidak boleh ada dosanya, paling sedikit dosanya gitu loh. Nah, saya mau menguji kira-kira kita ini semuanya dosa kita banyak atau tidak ini. Jadi malaikat bilang kalau Anda mau masuk surga, malaikat bikin syarat. Kamu boleh masuk surga apabila kamu boleh melewati suatu sungai, di mana di dalam sungai ini dibuatkan buaya sama malaikatnya. Datanglah seorang hakim. Wah, malaikat, ini gampang. Saya kan hakim yang jujur. Saya selalu membebaskan orang yang tidak bersalah. Tapi dia nggak cerita, walaupun dibebaskan, tapi yang di kantong di belakang juga terima uangnya ada gitu kan. Ya kan? Jadi nggak kelihatan memang. Akhirnya dia coba masuk sungai. Buahnya lihat, ini hakim nih, orang jujur nih. Nggak boleh diterkam nih. Masuk dia ke dalam sungai, tiba-tiba dia lihat, di kantongnya juga tetap masih ada amplop katanya. Jadi itu terkam sama buayanya. Enggak lolos dia jadi masuk surga. Enggak lewat. Datang petugas agama. Dia bilang, wah tiap hari saya berkhotbah di mana-mana. Pastilah Tuhan mendengar doa saya. Karena saya tiap hari memberikan kebaikan masyarakat. Tapi dia enggak cerita, hanya orang lain yang mendapat manfaat dari khotbahnya, dia sendiri tetap melakukan dosa. Jadi Tuhan tahu, dan ketika dia lewati sungai ini, baru kakinya turun, langsung buaya terkam dia. Gak lewat juga dia. Beberapa petugas kejaksaan, politisi, anggota DPR, juga semua keterkam sama buaya. Gak ada yang lewat. Tapi terakhir datang advokat. Nah ini ceritanya nih. Ya kan? Cerita ya bu advokatnya ini. Ketika advokatnya itu datang, mereka lihat, ganteng-ganteng advokat ini. Enak diterkam nih, dagingnya banyak katanya kan. Lantas ada anak buaya. Langsung mau diterkam ini advokatnya. Tapi ada satu raja buaya bilang, jangan terkam dia. Loh kenapa? Raja, kamu gak tahu itu. Ya siapa yang dia terkam? Itu raja kita katanya. Ya, rupanya advokat itu raja buaya rupanya. Ya. Jadi raja buaya itu advokat itu, makanya nggak diterkam dia, lewat dia. Jadi kalau masuk surga harus jadi raja buaya gitu. Tapi itu yang di sana, yang di sini nggak ada itu ya. Jadi itu, tapi walaupun saya mau coba bikin ketawa, tapi ini linear sekali dengan apa yang ingin saya sampaikan. Tapi duduk ya. Kenapa ya? Tes. Halo? Tes. Bisa ini lebih jelas ya? Ini lebih jelas ya? Jadi itu linear ya. Jadi pertama-tama terima kasih kepada semua hadirin yang ada di sini, Bapak Dekan, akademisi yang lain, adik-adik mahasiswa, ya saya bangga sekali nih kalau bicara dengan mahasiswa biasanya saya bisa 5 jam nih biasanya.
lebih segar gitu ya. Tapi ada teman sejawat saya yang baru nih, baru disumpah kemarin. Anda kan juga teman sejawat saya. Tapi saya sebagai ketua dewan pembina diberikan tugas untuk memberikan pembekalan sebagai advokat. Sebenarnya program pembekalan ini tidak cukup sebenarnya hanya satu sesi seperti ini. At least sebenarnya itu paling tidak 3 hari. Ya, 3 hari karena kita harus memberikan dasar-dasar kepada saudara, fondasi sebagai seorang advokat, kemudian teknik-teknik beracara, teknik-teknik di lapangan yang tidak ada dalam textbook ya, tidak ada dalam aturan-aturan, dan tentunya juga telling the story ya, telling the story about the experience gitu ya. Karena selalu kita tahu pengalaman-pengalaman seseorang itu akan sangat berguna apabila kita bisa mendengar. Dan pengalaman-pengalaman orang yang mau kita dengar itu jangan semata-mata pengalaman orang yang sukses, termasuk juga pengalaman orang yang gagal. Ya, karena dari pengalaman yang sukses kita bisa tahu apa baiknya, dari pengalaman yang gagal pun kita harus tahu kenapa dia harus gagal, sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang kedua. Ya, jadi kalau saya sampai detik ini juga di tas saya itu selalu ada buku-buku, setiap saya kemana selalu cari buku-buku apa saja, apalagi merupakan pengalaman-pengalaman orang lain. Karena coba kalau Anda umpamanya membaca buku atau kisah kesuksesan atau kegagalan dari Roosevelt umpamanya atau Lee Kuan Yew dan sebagainya, Anda membutuhkan waktu paling tidak 2-3 bulan untuk bisa menyelesaikan pembacaan itu. Tapi kalau Anda bisa mendengar langsung dari orang yang bersangkutan, bayangkan pengalaman dia yang puluhan tahun, maka bisa diurai dalam 1-2 jam bicara dengan Anda, sharing, Anda bisa nangkap seluruh 40 tahun pengalamannya dalam 2 jam. Jadi saya sarankan kepada teman-teman semua, apabila ada hal-hal seperti itu, ada tokoh-tokoh yang datang, jangan selalu tidak mau mendengar, rajin-rajin mendengar. Ya, saya sendiri tetap hari ini juga mau mendengar, karena selalu itu akan evaluasi kita. Karena banyak sekarang saya lihat, kalau ada orang bicara, orang nggak mau mendengar. Semua kita cenderung untuk bicara. Kita tidak pernah dilatih untuk mendengar. Selalu kita lihat kursus-kursus yang adalah bagaimana bicara, cara berbicara yang baik, profesional, Neil Carnegie, bicara ini. Tapi di Neil Carnegie pun tidak pernah dibicarakan tentang bagaimana mendengar yang baik. Nah, jadi saya ingin ajarkan kepada kalian bahwa berbicara pasti perlu, apalagi sebagai seorang lawyer. Tapi mendengar juga adalah merupakan modal utama agar kita mengetahui buah pikiran orang lain. Sebab kalau Anda tidak mau mendengar, menyimak pikiran orang lain, maka Anda tidak bisa menyerang pikirannya itu. Karena bagaimanapun benteng orang lain itu harus Anda ketahui, baru Anda bisa menyerang benteng itu. Tapi sebelum Anda menyerang benteng orang lain, maka benteng Anda harus Anda perkuat dulu. Itu prinsip yang pertama. Jadi hari ini saya ingin memberikan khusus kepada advokat yang baru disumpah, dan mungkin juga pada adik mahasiswa, bagaimana sebenarnya fondasi prinsip yang paling dasar bagi seorang advokat. Jadi saya harus bekali, namanya pembekalan. Anda harus saya bekali dengan suatu pemahaman tentang profesi advokat, sehingga kemanapun Anda pergi, Anda akan dipagari oleh fondasi yang akan saya sampaikan ini. Karena banyak sekali yang saya lihat, bahkan yang sudah senior pun banyak tidak mengetahui sebenarnya apa sih profesi advokat yang sesungguhnya itu. Bagaimana sebenarnya dia, bagaimana sejarah advokat itu tidak semua memahaminya. Karena mereka tidak pernah mau membaca dan tidak pernah mau mendengar. Karena memang kebetulan bukunya pun sangat sedikit dan bukunya semuanya luar negeri, dan ada juga yang akhirnya dari bahan perenungan-perenungan saya sendiri yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Jadi kita tahu dan pasti semua tahu mengatakan di sini, profesi advokat itu adalah profesi yang nobel. Semua tahu kan? Setuju enggak itu? Setuju enggak Anda profesi advokat itu nobel, terhormat, officium nobilis? Setuju enggak? Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa profesi advokat disebut sebagai profesi yang nobel? Coba yang katakan setuju tadi jawab. Kenapa?
kita sangat bangga disebutkan profesi advokat adalah profesi yang terhormat. Kenapa? Kenapa nggak dibilang profesi hakim yang terhormat? Kenapa dibilang profesi dokter tidak terhormat? Tapi hanya profesi advokat yang di dalam kode etiknya sendiri, di dalam perjuangannya disebut sebagai profesi yang nobel, yang officium nobile, yang terhormat. Ada yang bisa jawab? Silakan. Kasih mic dulu, Pak. Tes. Terima kasih. Bang Oto, kalau menurut saya, kenapa kita ini punya profesi Nobel, ya. Karena satu-satunya profesi yang punya kode etik. Dan kode etik itu merupakan semacam keharusan dan ketentuan bagi profesi kita. Sementara itu, terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Wah, menarik hari ini berarti. Bang Oto, kalau profesi advokat ini dikatakan terhormat karena memang advokat adalah check and balances tentang kebenaran. Pertama, bila hakim bersalah, advokat juga bisa bertindak. Bila jaksa bersalah, kita juga bisa bertindak, maka dia harus dihormati. Karena dengan adanya advokat, maka kedua institusi ini tidak bisa main-main soal hukum. Karena kita akan lurus. Karena luruslah itu, maka kita dikatakan terhormat. Makasih. Baik, good answer. Ada yang lain? Silakan. Terima kasih. Menurut saya profesi advokat sangat terhormat karena profesi yang sangat independen. Saat polisi dihadapkan dengan pimpinannya, kalah. Hakim dihadapkan dengan pimpinannya, terintimidasi. Tapi advokat dia independen. Siapapun tidak bisa mengintervensi advokat. Terima kasih. Jawaban yang bagus. Yang lain? Satu lagi? Di belakang ada satu. Terima kasih. Kalau menurut saya, kenapa advokat itu demikian ya? Karena tadi dijelaskan bahwa advokat itu tanpa gaji, Pak. Tanpa gaji. Dan dia membela keadilan demi tegaknya hukum bagi orang yang miskin maupun yang paling kaya. Oleh karena itulah apa yang dilakukan oleh advokat itu adalah yang terhormat. Terima kasih, Pak. Baik, jawaban yang bagus. Ada lagi yang lain? Di depan ada satu lagi nih. Coba kasih mic-nya dulu. Jadi saya sampaikan saja, kenapa profesi advokat ini dikatakan sebagai profesi yang mulia. Karena yang pertama, advokat ini selalu berhadapan dengan amal ma'ruf nahi mungkar. Itu satu. Yang kedua, tugas profesi advokat ini mulai bicara tentang orang dalam rahim sampai kepada kuburan, liang kuburan. Nah, dua inilah profesi ini yang mengangkat bahwa profesi advokat itu sebagai profesi yang mulia. Prof, itu kata Prof Bambang tadi, Bambang Hartono, dia ngajarin ya waktu itu, Prof. Terima kasih. Luar biasa. Ada yang lain? Silakan, silakan. Terima kasih. Menurut saya, kenapa profesi kita ini sebagai profesi yang terhormat? Karena kita memiliki kebebasan yang tidak dimiliki oleh jaksa, tidak dimiliki oleh hakim untuk melindungi hak konstitusi warga negara Indonesia. Sebagaimana kita tahu, banyak orang bilang bahwa kenapa kita bela orang yang salah, sebenarnya kita akan melindungi hak konstitusi mereka.
Makanya itu menurut saya kenapa kita dibilang profesi yang terhormat, kita melindungi hak-hak warga negara, hak konstitusi, hak tertinggi warga negara Indonesia. Terima kasih. Bagus jawabannya. Yang lain? Sini? Perempuan. Oh, perempuan. Terima Luar kasih. biasa. Jadi kalau menurut saya Opesium Nobel itu adalah di mana seorang advokat itu dia punya posisi yang sejajar dengan hakim, jaksa, polisi, dan dia diberikan honorarium. Jadi honorarium inilah yang disebut sebagai jabatan profesi yang dia terhormat. Seperti itu. Terima kasih. Honorarium. Siapa lagi yang tadi? Satu lagi sini ya, terakhir. Satu lagi kalau saya minta ada mahasiswa, siapa tahu ya, mahasiswa ya. Ini silakan. Terima kasih Bang Oto. Kita disebut sebagai Opesium Nobile itu karena menurut saya, karena dalam menjalankan tugas kita sejajar dengan hakim dan jaksa, karena dalam menjalankan tugas kita dilindungi oleh kode etik dan undang-undang. Terima kasih Bang. Baik. Jadi mahasiswa ada? Hah? Mana mahasiswa? Sebutkan berdiri. Sebutkan dari mana mahasiswa? Fakultas Hukum mana ya? Terima kasih Pak. Saya Tommy Basa dari Universitas Bandar Lampung. Mohon izin. Jadi menurut saya profesi advokat itu hal yang paling mulia dan yang dihormati oleh masyarakat-masyarakat di Indonesia khususnya. Karena profesi ini memiliki undang-undangnya sendiri, yaitu hak imunitas advokat. Jadi di dalam pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19 sampai 20 itu sudah tercantum hak-hak yang terhormat itu, Pak. Terima kasih. Wah, tepuk tangan dulu buat mahasiswa nih. Bisa menjawab bagus, undang-undang juga dikuasainya. Ada tadi perempuan dari sini tadi ya. Oke, terakhir ya, silakan. Selamat siang Bang, mungkin saya akan menjawab dan posisi advokat itu kalau menurut saya kita adalah kita advokat yang memang pada dasarnya memang kita sudah ada undang-undangnya tersendiri dan kemudian kita juga mempunyai, benar sih kalau menurut saya yang kata mahasiswa tadi, kita mempunyai hak imunitas yang dimana nilai-nilai moral dan membela keadilan untuk para klien kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, tidak ada yang benar dan salah, cuma dari sudut pandang saja yang berbeda. Cuma saya sedikit tanggapi, kalau berbicara tentang bahwa advokat itu punya hak imunitas sehingga terhormat, DPR juga punya hak imunitas, tapi enggak dibuat sebagai profesi terhormat. Kalau dikatakan kita adalah setara dengan hakim dan jaksa, berarti kita setara dengan hakim dan jaksa, tetapi kenapa hakim dan jaksa tidak disebut sebagai profesi yang terhormat? Kalau dikatakan bahwa kita adalah mempunyai kode etik, maka perawat pun punya kode etik, jangankan dokter. Kemarin saya memberikan ceramah kesehatan di Bandung terhadap para perawat, dan itu mereka juga punya kode etik, tapi nggak disebutkan sebagai profesi yang terhormat. Tapi kenapa spesifik advokat di dunia ini disebut sebagai profesi yang nobel, yang officium nobile, yang mulia dan terhormat? Untuk bisa mengetahui ini, supaya teman tahu, dan inilah bekal buat teman-teman semuanya, untuk bisa melangkah ke depan, saya harapkan kita harus kembali kepada zaman Cicero. Zaman Romawi ada seorang tokoh yang disebut Cicero. Ya, dia juga seorang praetor pada waktu itu. Praetor itu kemudian namanya sekarang itu menjadi advokat. Konon kabarnya pada waktu itu, apabila ada suatu raja yang bertindak ingin diktator, ada pemimpin yang ingin diktator, maka pasti raja itu, pasti pemimpin itu akan menafikan konstitusi. Dia akan melanggar undang-undang dasar,
dia akan menghancurkan undang-undang dasar, dan dengan demikian dia bisa memerintah secara diktator. Oleh karena itu pada zamannya, pemimpin ini selalu melakukan perbuatan agar dia bisa menjadi diktator, dia harus melakukan bunuh dulu para advokat itu. Dia selalu minta supaya advokat para itu dibunuh. Karena apa? Karena hanya advokatlah pada zaman itu yang berani melakukan perlawanan kepada seorang raja yang diktator. Bukan polisi, bukan militer. Karena polisi militer itu selama di bawah pemerintahan raja. Bukan akuntan publik, bukan dokter. Tapi seorang preator yang kemudian disebut sebagai advokat. Dialah yang berani melawan advokat. Bayangkan raja yang berkuasa, yang begitu kuat, berani dilawan oleh seorang advokat pada waktu itu. Bayangkan ancamannya, nyawanya pun bisa hilang, keluarganya satu generasi bisa dihabisi. Di negara kita ini aja kalau salah posting aja sudah masuk penjara kok. Apalagi zaman dulu. Satu generasi bisa habis. Tapi advokat tetap membelanya. Dan ingat, dia membela itu bukan karena diminta membela, bukan karena dibayar. Tapi by nature, dia melakukan pembelaan agar jangan sampai konstitusi itu dilanggar. Sehingga masyarakat mengatakan, siapakah orang ini? Siapa preator ini? Begitu mulianya lah engkau. Enggak dibayar, enggak diminta, mengorbankan diri, mengemarkan nyawa, keluarga, mau membela demi kepentingan negara, membela konstitusi. Itulah sebabnya disebut advokat itu adalah the guardian of constitution. Pengawal konstitusi. Kalau sekarang Mahkamah Konstitusi kita disebut sebagai pengawal konstitusi, itu by law. Hukum yang mengatakan demikian. Tapi kalau advokat dinyatakan sebagai the guardian of constitution, sebagai pengawal konstitusi, itu adalah by nature. Dari sononya. Bawaannya dia itu. Dari hatinya. Alamiah dia menjadi the guardian of constitution. Masyarakat akhirnya memberikan penghormatan tertinggi. Begitulah terhormatnya profesi advokat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang ada rakyat yang ditindas, rumahnya digusur, orang dianiaya. Maka yang membela juga itu adalah para advokat. Preator-preator tadi itu. Dan juga untuk dia tidak dibayar untuk itu. Itulah yang kemudian disebut sebagai public defendant. Pembela publik. Dan itulah yang menjadi derivatif daripada LBH yang ada sekarang ini. Karena dari sononya sudah dilatih, sudah menjadi cita-cita para preator itu. Bahwa membela rakyat miskin itu adalah is a must. Adalah satu keharusan yang ada pada diri advokat. Maka sampai sekarang derivatifnya dimanapun di dunia selalu ada LBH. Di Amerika juga ada legal aid institution. You pergi ke Jepang juga selalu ada. Di Australia juga ada. Itu bukan ciptaan baru. Itu dari sononya sudah ada. Dan itu melekat pada diri kita. That's our obligation. Itu adalah kewajiban kita. Bukan tugas, tapi kewajiban. Yang harus kita lakukan sebagai seorang advokat. Melakukan bantuan hukum cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu. Itu sebabnya dia disebut sebagai the public defendant. Dan dia tadi tidak dibayar untuk itu.
Itu sebabnya masyarakat mengatakan alangkah mulianya profesi ini. Ya, alangkah mulianya profesi ini. Jadi kalau kalian lihat sekarang ada orang yang tidak mulia di TV macam-macam, jangan katakan bahwa profesi advokat tidak mulia. Orangnya yang tidak mulia, tapi profesi itself itu tetap mulia. Jadi buat teman-teman semuanya, teman sejawat saya, pertanyaannya, kalau terus-terus kita membela rakyat tanpa dibayar, bagaimana caranya untuk hidup? Kan itu persoalannya kan? Kok dari dulunya itu bela tanpa diminta, tanpa dibayar, rakyat korban terus, bagaimana bisa hidup? Itulah keajaiban Tuhan. Karena akhirnya masyarakat yang datang mengatakan pada advokat, "Hai advokat, pretor yang terhormat, hendaknya lah kau tetap tidak berubah sepanjang masa. Tapi kami tahu bahwa kau juga harus hidup, anakmu juga perlu makan. Maka kami benarkanlah, kami izinkanlah kau untuk menerima uang dari orang-orang yang kau bela, tetapi bukan sebagai upah, tetapi sebagai penghormatan dan penghargaan." Itulah sebabnya upah kita disebut sebagai honorarium. Kata-katanya dari honor, kehormatan, uang kehormatan. Makanya di kode etik kita disebutkan honorarium. Jadi dulu, karena lambangnya adalah memang ini adalah supaya dia bisa hidup, bukan untuk kaya, maka dibenarkan itu, maka toga daripada advokat dulu itu dengan kita sampai sekarang ini sama. Sama-sama hitam. Bedanya hanya satu. Kalau kantong toga kita sekarang, kiri kanan, muka belakang, banyak nih. Nah, supaya uangnya banyak gitu. Tapi toga zaman dulu, diberikan dia supaya dapat uang, kantongnya di belakang. Kenapa di belakang? Tetap dia diingatkan, "Hai advokat, kami rakyat ini tetap menginginkan kau punya uang supaya kau tetap melakukan tugasmu. Tetapi karena itu adalah merupakan kehormatan, maka uang kami berikan pada Anda bukan sebagai syarat utama. Dan karenanya kantong togamu pun di belakang sebagai lambang bahwa uang itu nomor 2, bukan nomor 1. Membela klien dengan baik itu nomor 1, tapi uang adalah yang nomor 2. Itu teman-teman semuanya. Jadi kata-kata honorarium itu muncul dari sejarah yang sedemikian. Sekarang kan legal fees, professional fees dan sebagainya. It's okay. Memang tantangan kita sekarang adalah mungkinkah kita bisa pertahankan seperti itu di dalam zaman industri seperti ini? Mungkin berubah sistem, bahkan lawyering juga sudah menjadi industri. Tetapi kalau fondasi yang saya sampaikan ini kita bisa kenang teguh, percayalah dimanapun kita berada, kita akan bisa jalankan. Lantas pertanyaan saya kepada teman-teman yang baru disumpah, berapa orang di antara kalian, atau siapa di antara kalian yang ingin menjadi advokat itu karena ingin mendapatkan Lamborghini atau Ferrari? Coba, ada? Adakah kalian ingin menjadi advokat itu supaya dapat kaya? Ada? Yang benar. Jujur. Ada yang saya tanya waktu di pendidikan profesi. Anda mau jadi pengacara kenapa? Jawabnya, ya karena saya pengen mendapat klien artis yang banyak, yang cantik-cantik. Ya? Saya tanya, adakah kalian yang pengen jadi advokat supaya bisa seperti yang gini-gini itu? Hah? Loh kok ketawa? Belum saya cerita baru gini-gini udah ngerti? Hah? Oh tahu.
Nah, berapa orang yang ingin seperti itu? Ada loh. Banyak kan? Hah? Yang gini-gini banyak. Menjadi kaya tidak salah dan sangat perlu. Punya uang tidak salah, sangat perlu. Saya juga pengen kaya. Saya juga pengen punya Lamborghini. Saya juga pengen Ferrari. Tapi yang ingin saya sampaikan pada kalian adalah, sekali Anda bercita-cita menjadi advokat supaya kaya, cilakalah Anda. Kenapa? Kan ada jawabnya. Kalau Anda menjadi seorang lawyer supaya kaya, maka otak Anda itu hanya Anda putar untuk melakukan suatu perbuatan agar Anda kaya. Sehingga Anda akan cenderung melakukan perbuatan menghalalkan segala cara. Anda menjadi machiavellistis. Nipu klien pun boleh, asal kaya. Itu nanti yang melekat di pikiran Anda karena Anda pengen kaya. Tetapi sebaliknya kontroversi saya katakan, kaya tidak dilarang, malah perlu. Iya. Lantas bagaimana caranya? Saya sampaikan. Jangan Anda pikirkan kaya. Tapi pikirkanlah bagaimana melakukan tugas Anda seorang advokat. Tadi saya sudah katakan, profesi advokat adalah Nobel. Profesinya terhormat. Nah, sebelum saya jawab tadi itu soal kaya, maka akibat daripada itu, karena profesi advokat itu adalah profesi yang Nobel, maka syarat menjadi advokat pun itu adalah betul-betul sangat tinggi. Di luar negeri untuk menjadi seorang sarjana hukum, masuk fakultas hukum, itu angkanya 9. Untuk fakultas hukum. Saya nggak tahu di fakultas hukum kita berapa. Jadi bayangkan untuk menjadi sarjana hukum saja syaratnya tinggi. Apalagi untuk menjadi advokat. Saya sangat berbeda sekali dengan Pak Hatta Ali. Karena Pak Hatta Ali berkali-kali mengatakan pada saya, loloskan aja lah Pak Otto, orang-orang itu lulus ujian. Soal pintar itu nanti di lapangan katanya. Di lapangan juga belum tentu mereka bisa berhasil, bersaing aja di lapangan katanya. Coba bayangkan, yang kita didik dengan baik aja belum tentu sukses, belum tentu baik, apalagi kita didik dengan sukses, dengan baik. Bagaimana hasilnya? Terus terang saya berbeda. Itu sebabnya jadi keluar SK73 itu ya akhirnya seperti ini. Itu poinnya. Jadi saya katakan, advokat itu adalah primus inter pares. The best of the best. Yang terbaik daripada yang terbaik. Kenapa? Karena kita itu melayani pencari keadilan. Kalau kita is not the best, kita buruk pengetahuan, buruk kelakuan. Yang korban siapa? Saya mau tanya. Halo? Kalau kita tidak pintar membela klien, siapa yang korban? Klien. Siapa itu klien? Pencari keadilan. Siapa itu pencari keadilan? Anggota masyarakat. Jadi dulu waktu saya membuat jadi ketua umum Peradi, saya buat 7 nilainya. Di demo terus saya, meja saya dihancurin terus. Cita-cita saya ini bukan kepentingan advokat. Ini adalah untuk kepentingan para pencari keadilan. Dan sekaligus untuk kepentingan advokat. Di mana kepentingan advokatnya? Kalau advokat itu berkualitas, maka dia akan bisa melayani kliennya dengan baik. Itu sebabnya saya katakan, advokat itu 2 rumus yang saya lakukan dalam hidup saya. Saya nggak tahu Anda punya prinsip berbeda. Pertama, harus punya kompetensi. Bahasa kerennya harus pinter. Advokat harus pinter.
Kedua, harus jujur, punya integrity. Kalau Anda pintar tetapi tidak jujur, maka Anda juga tidak akan dipakai oleh klien Anda. Karena Anda bisa menipu klien Anda. Orang nggak jujur. Tapi sebaliknya kalau Anda jujur tetapi tidak pintar, klien Anda akan bilang, oh Pak Otto itu jujur tapi nggak pintar. Jadi kita jadikan teman saja. Tapi jangan kasih perkara karena dia tidak pintar. Nggak bisa juga. Jadi harus dua ini berjalan seiring sekata. Kalau hari ini Anda jual satu di antara yang dua ini, besok Anda mau jual apa? Jadi harus everlasting, tahan lama. Jangan baru disumpah besok langsung mulai main nipu klien. Saya sampaikan lagi yang ketiga mengenai soal profesi yang Nobel tadi itu. Kalau tadi saya ceritakan profesi yang Nobel itu karena sejarahnya. Ya kan? Sekarang saya sampaikan karena faktanya. By experience. Saya menganggap memang profesi advokat itu adalah Nobel. Ini experience saya sendiri. Setelah saya menjadi advokat tahun 82, saya bekerja di kantornya Annem Luwih Nasution. Lantas saya tidak penganut orang yang menolak perkara perceraian. Tapi saya selalu orang yang berusaha agar kalau klien saya datang bercerai, berusaha untuk tidak cerai. Ya? Orang bilang, kalau nggak cerai berarti duitnya dari mana kan gitu. Ya dari Tuhan, bukan dari dia. Jadi saya usahakan tidak bercerai. Suatu ketika ada seorang klien yang cantik sekali dan kaya datang kepada saya. Dia bilang, Pak Otto saya mau bercerai. Saya lihat, ceritain suaminya juga orang kaya dan ganteng. Lantas saya pikir kenapa orang ini harus bercerai? Cakep, cantik, kaya, keluarga terhormat. Akhirnya saya delay perkara ini. 1 bulan kemudian si perempuan datang. Pak Otto bagaimana kasus saya? Oh iya sedang saya pelajari. Dia datang, saya nasihati, sambil saya bilang saya pelajari ya. Tapi saya nasihati terus. 2 bulan juga belum. Ke-3 bulan dia marah. Dia bilang, Pak Otto, jujur aja, Pak Otto mau pegang perkara saya? Tidak. Kalau memang tidak mau pegang, ya sudah. Beritahu kembalikan berkas ke saya. Sampai hari ini Pak Otto nggak bicara fee, nggak bicara surat kuasa. Jadi gimana perkara saya? Saya katakan, karena dia sudah marah. Maaf Ibu, saya bilang. Bukan saya tidak sungguh-sungguh menanganinya. Tapi saya sengaja memang mendelay. Dengan harapan, waktu adalah bisa biasanya meredakan kemarahanmu kepada suamimu. Dan suamimu pun mungkin karena waktu bisa reda kemarahannya kepada kamu sehingga saya harapkan kalian bisa rukun kembali. Lantas apa dia lakukan? Begitu ya Pak Otto. Dia berdiri, dia buka bajunya. Oh saya bilang, kenapa buka baju? Ini cantik sekali, buka baju saya kaget itu. Jangan buka, enggak, saya buka katanya. Dia buka, dia tunjukkan punggungnya ke saya. Pak Otto lihat, saya lihat bekas cambukan. Dia bilang, setiap suami saya ingin berhubungan dengan saya, dia harus cambuk dulu saya sampai berdarah, baru dia bisa nafsu dan melakukan hubungan seks. Apakah Pak Otto masih tetap menyuruh saya supaya tidak cerai? Saya kaget. Bu, udah tutup bajunya saya bilang. Tapi kalian jangan pikir tadi saya buka bajunya, kalian terbayang buka bajunya, jangan ya. Jangan. Yang ingin saya ceritakan bukan soal buka baju.
Yang ingin saya ceritakan adalah siapa saya? Siapa Anda? Kok klien ini bisa percaya ke saya? Menceritakan seluruh peristiwa hidupnya, rahasia hubungan seksnya kepada saya. Apa karena saya orang Otto Hasibuan? Apa karena kita orang baik? No. Nih. Itu adalah karena saya adalah seorang advokat. Jadi mulia banget sebenarnya profesi kita ini. Itu dari soal personal. Dari segi bisnis saya ceritakan. Seorang klien datang memberikan kuasa, punya harta 1 triliun. Pak, tolong bela saya. Bayar fee. Jarang klien bertanya, pasal berapa ya Pak pengacara kamu gunakan untuk membela saya? Jarang. Taunya dia tahu menang nggak Pak? Kan gitu aja. Dia bayar, menang nggak Pak? Begitu percayanya dia kepada kita. Padahal kalau kita selewengkan sedikit saja surat kuasa itu disalahgunakan dengan lawan. Hancur 1 triliun dia punya harta bisa habis. Lantas siapa kita? Betapa mulianya profesi kita ini. Sehingga pertanyaannya adalah, masih patutkah kita hianati dia? Itu sebabnya saya sampaikan kepada teman-teman. Lesson number 1 to be advocate. Jangan sekali-sekali hianati klienmu. Whatever the case. Never try to betray your client. Itu lesson number 1. Sampai dalam hati saya bilang, kalaupun Anda melakukan pelanggaran kode etik, jangan yang inilah gitulah. Ya kalau boleh jangan langgar ya. Terlalu luar biasa kejahatan kita kalau kita hianati klien kita. Itulah kemuliaan advokat itu. Jadi kembali kepada harta tadi, yang gini-gini tadi itu. Saya bilang, Anda kaya boleh. Dan bagus berupaya kaya. Tapi saya katakan tadi, ketika Anda mau jadi advokat supaya kaya, maka Anda telah menanamkan pikiran Anda itu, saya mau kaya, saya mau kaya. Itulah yang merusak profesi Anda dan merusak karir Anda nanti. Kalau Anda melihat di TV, ada mengatakan, inilah kisah sukses saya selama 30 tahun berkarya, punya villa, punya ini. Jangan ikutin itu. Itu bukan kisah sukses. Merampok pun Anda bisa kaya. Menipu pun Anda bisa kaya. Bukan kisah sukses seorang advokat. Kisah sukses seorang advokat adalah berapa banyak yang telah Anda pastikan berjalannya hukum di Republik ini. Itu kisah suksesnya. Berapa banyak keadilan yang Anda coba tegakkan. Karena saya tidak minta Anda harus berhasil. Membela klien yang tidak bersalah, tapi dihukum pun, Anda jangan kecewa kalau dia tidak berhasil Anda bela. Karena keputusan bukan di tanganmu. Jadi Anda jangan kecewa. Anda hanya kecewa dan malu apabila saudara tidak melaksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Kalau hakimnya ternyata melakukan tugas yang tidak baik, Anda sudah melakukan yang baik, itu adalah urusan dia. Bukan menang kalah menjadi ukuran. Kalau kebetulan yang kita pegang ini ada bersalah, ya pasti juga diapain juga tetap salah juga. Enggak mungkin menang. Tapi kalau kita bela adalah tidak bersalah, ya kemungkinan menangnya kan banyak. Jadi bukan karena saya pintar juga. Walaupun bisa saja orang tidak bersalah, tetapi karena dibela orang yang tidak pintar, akhirnya orang ini menjadi salah. Jadi membela seorang klien, itu bukan siapa kliennya. Ingat itu. Bukan siapa kliennya. Masih banyak di masyarakat sana yang menuduh, kalau Otto Hasibuan membela seorang perkara korupsi, dianggap saya ini orang yang hina, saya pembela koruptor. Kalau saya membela seorang dituduh pembunuh, mereka saya orang hina, dianggap membela pembunuh.
Itu gara-gara uang itu Pak Otto itu. Saya membela Jessica, 90% memaki saya, menghujat saya. Pada mulanya. Semua menghujat, keluarga menghujat, semua rekan-rekan menghujat. Dosen-dosen saya juga menghujat. Kok masih mau bela perkara seperti itu? Saya katakan, bukan siapa kliennya, tapi bagaimana caranya kita melakukan pembelaan. Biar pendeta, biar kiai, orang baik pun Anda bela, tapi kalau Anda bela dengan suap juga, Anda tetap tidak orang baik. Jadi bukan siapa kliennya, tetapi bagaimana cara membela itu. Dan akhirnya syukur pada Tuhan, waktu saya bela Jessica walaupun saya dimaki 95%, akhirnya berbalik. Masyarakat pro kontra. Paling tidak 60, 40, 60, 40 mengatakan bahwa Jessica tidak bersalah. Paling tidak. Sehingga saya dapat award dari RCTI mengatakan sebagai tokoh fenomenal. Saya tanya, ketika saya diberikan tokoh fenomenal, kenapa ini? RCTI bilang, Anda telah membuat sangat fenomenal. Tidak pernah seorang pembela pembunuh disukai masyarakat. Tapi Anda membela pembunuh banyak orang suka. Nggak ada itu. Tidak pernah orang yang membela pembunuh itu disukai. Dan tadinya semua sudah mengatakan Jessica bersalah, tapi setelah Anda bela, semua berbalik keadaannya. Fenomenal, dia bilang. Dan sampai sekarang jadi kontroversi. Jadi teman-teman, Anda nanti di lapangan, kalau Anda membela orang-orang yang kontroversial, Anda dikecam masyarakat, jangan takut. Intinya adalah Anda membelanya dengan cara yang baik. Ya, bukan siapa kliennya. Kliennya mau pembunuh, mau peledak bom, siapapun. Tapi Anda membela dengan benar. Itu kuncinya. Karena itu akan Anda alami di dalam perjalanan hidup Anda. Selanjutnya saya ingin katakan, banyak orang ingin terkenal. Dan ingat, untuk menjadi terkenal itu mudah. Bagaimana caranya? Belalah klien yang menjadi musuh masyarakat. Anda terkenal. Anda bela Soeharto dulu pasti terkenal. Pokoknya siapa musuh masyarakat Anda bela, pasti terkenal. Atau Anda membuat suatu perbuatan yang tercela, Anda juga terkenal. Ya kan? Bawa cewek-cewek masuk di TV gitu kan, tunjukkan sama istri gitu, terkenal juga. Ya, terkenal. Tapi Anda harus memilih, Anda terkenal karena apa? That is your choice. Anda terkenal karena hebat, karena pintar, karena baik, karena nakal, karena macam-macam. Itu pilihan. Tapi untuk terkenal nggak susah. Tinggal pilihan. Menunjukkan kebodohan pun bisa terkenal. Dan masuk TV juga banyak kan ya. Kebodohan-kebodohan yang terjadi gitu kan. Stupid guys gitu kan di film-film. Terkenal juga dia, tapi karena bodoh gitu. Jadi itu pilihan kita semua. Jadi oleh karena itu teman-teman semuanya, saya kira ini paling dasar disampaikan. Kalau saya diajak ngomong terus nanti itu bisa berjam-jam lagi nih. Ya. Nah, oleh karena itu saya sudahi mengenai soal pembekalan untuk advokat. Masih banyak sebenarnya ingin saya sampaikan. Ya, kalau ada lagi forum lain, Lampung mau bikin talking as experience, bagaimana cerita saya sebagai seorang advokat memulai karir dari nol sampai begini, ya saya bisa mau bercerita. Karena, dan kalau ada di antara kalian juga menceritakan cerita itu, saya mau datang mendengar juga. Karena ingin saya katakan tadi itu, memahami pengalaman orang lain itu sangat perlu. Nah, mengenai diskusi ini, moderator, saya nggak tahu topik kita hari ini apa. Banyak sekali topik-topik hukum yang kita bisa perbincangkan, kita bisa pilih sendiri.
banyak kasus-kasus pidana korupsi seperti di dalam kasus BLBI ya, itu juga banyak. Ada juga pembuatan undang-undang yang sekarang kontroversi. Saya nggak tahu apa itu yang menarik buat kita sekarang atau kasus-kasus lain. Tapi untuk mahasiswa, saya ingin saya sampaikan ada kutipan saya buat di sini khusus mengenai soal rancangan undang-undang ini, yang kenapa dan bagaimana kenapa mahasiswa itu sebenarnya mungkin ribut. Ada prinsip di sini dibikin lex neminem quitet et impossibila. Artinya adalah undang-undang tidak memaksakan seseorang untuk melakukan yang tidak mungkin dilaksanakannya. Jadi undang-undang itu tidak boleh memaksakan orang yang tidak mungkin dilakukannya. Jadi mungkin inilah kenapa mahasiswa ribut. Karena ada undang-undang KUHP yang mungkin mengatur hal-hal yang tidak mungkin bisa dilakukan. Contoh umpamanya, seperti yang jadi viral sekarang ini, memperkosa istri, gitulah. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Kapan disebutnya kita memperkosa istri? Padahal istrinya senang diperkosa. Ada loh. Loh, iya kan? Ada istri yang suka diperkosa. Diikat tangannya di mana-mana, kalau nggak gitu dia nggak suka. Apakah itu juga dihukum penjara? Ini pembuat undang-undang nggak ngerti. Kenapa dia nggak ngerti? Dia nggak tanya Peradi, itu masalahnya. Ya, itu soalnya. Maaf kata ya, di zaman yang lalu, semua pembuatan undang-undang itu, semuanya organisasi profesi mulai zaman Ikadin, Peradi, itu selalu diminta sebagai narasumbernya. Saya ikut menjadi tim pembuat rancangan KUHP, itu di zaman mungkin 20 tahun yang lalu. Tim ke-10 atau ke-8 lupa saya, waktu itu ketuanya itu Marjono Reksodiputro. Tidak pernah kita buat draft undang-undang seperti ini. Termasuk rancangan undang-undang KUHP juga. Semuanya kita diajak. Karena kita adalah sebagai sparring partner yang tepat buat pembuat undang-undang. Mereka sampaikan buah pikirannya, kita torpedo dulu di dalam draftnya. Setelah kita torpedo, ribut dulu di dalam pembahasan, baru itu dikeluarkan. Sehingga masyarakat itu sudah diwakili oleh para penegak hukum advokat itu. Jadi tidak sampai akhirnya mahasiswa yang ribut. Karena kita advokat pasti bisa menangkap aspirasi daripada mahasiswa, aspirasi dari masyarakat. Karena apa? Karena kita setiap hari berhadapan dengan masyarakat. Jadi kita tahu nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Tapi anggota DPR, walaupun tadinya dia dari kampung, tapi tiba-tiba duduk di DPR, lupa dia kampungnya. Sehingga dia di langit aja berpikirnya. Nggak pernah membumi. Akibatnya rancangan undang-undangnya seperti itu. Itu persoalannya. Nggak dipakai peradinya sekarang ya. Dulu saya waktu zaman kita itu tidak ada upacara kenegaraan yang saya tidak diundang dan duduk sebagai menteri. Karena mereka bilang Pak Oto ini adalah menteri advokat. Betul mereka bilang. Dan memang menteri advokat. American Bar Association itu kalau ketemu dengan saya di Indonesia, saya dikontak oleh duta besar Amerika. Dan saya berkali-kali diundang duta besar Amerika, datang dinner di rumahnya duta besar, yang hadir di situ adalah American Bar. Jadi begitu kompaknya mereka. Kalau saya dan kami Peradi ini mau pergi ke Jepang, bertemu dengan ketua Mahkamah Agung Jepang, kami nggak pusing-pusing. Kontak ajak Bar Association di sana. Itu pasti kami bisa bertemu dengan ketua Mahkamah Agung di sana. Dan demikian juga kalau mereka datang ke Indonesia dulu sebelumnya Pak Jokowi sekarang, di eranya Pak Mahkamah Agung ini sekarang, di era Pak Fatali. Kalau umpamanya Jepang atau Cina datang ke Indonesia, Pak Oto dia bilang, I want to meet your Chief Justice. Dia bilang, oke, saya bilang kita kontak Mahkamah Agung, kita fasilitasi. Pasti oke. Tapi kali ini memang setelah SK 73 itu semuanya jadi rusak.
Jadi saya agitasi sedikit ini ya. Bukan supaya kalian tidak marah, bukan supaya kalian marah, tapi ini kondisi kita. Jadi bayangkan, kita ini adalah penegak hukum advokat. Tapi pemerintah tidak pernah berbicara dan mengajak salah satu unsur penegak hukum advokat dalam membuat suatu undang-undang. Apa enggak cilaka? Kita ini penegak hukum advokat, salah satu catur wangsa. Pertanyaan saya, yang salah pemerintah atau kita? Mungkin juga kita, karena kita diam. Nah, ini suatu pancingan saya buat kita diskusi, supaya ada bahan. Nggak tahu mana Anda pilih. Ada juga satu kasus yang menarik di BLBI. BLBI itu kasusnya, ini kasus pidana. Kasusnya adalah ada dituduh bersama-sama melakukan perbuatan. Satu itu adalah Sapurudin Tumenggung. Satu, dituduh bersama-sama melakukan perbuatan pidana dengan Samsul Nur Salim dan juga Ici dan Doro Jatun. Oke? Jadi mereka bersama-sama. Ini diskusi hukum ya, bukan soal ininya. Lantas, entah apapun sebabnya putusan Mahkamah Agung, yang pasti putusan Mahkamah Agung mengatakan yang satu Sapurudin Tumenggung ini dinyatakan adalah dia dibebaskan karena terbukti bukan perkara pidana. Oke, pertanyaan hukum saya kepada para ahli di sini. Kalau salah satu pelaku peserta dibebaskan di dalam satu perkara dengan alasan bahwa itu adalah perdata, apakah dengan demikian yang tiga ini juga harus dinyatakan dibebaskan? Menurut teori hukum yang saya tahu, hukum pidana, karena yang satu ini dibebaskan karena adalah alasan itu adalah perbuatan perdata, maka masuklah teori penyertaan. Bahwa dia dibebaskan karena adanya perbuatan perdata, maka di sini berlaku alasan pembenar. Jadi perbuatannya itu ada, mengeluarkan SKL, tapi itu dihentikan karena adanya alasan pembenar. Lain halnya, kalau ada 4 orang berbuat bersama-sama, satu diantaranya dibebaskan karena alasan pemaaf, katakan pokoknya dia gila, ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka tentunya yang 3 ini tetap harus dinyatakan salah. Karena orang ini tidak dihukum bukan karena alasan pembenar, tapi adalah karena alasan pemaaf. Jadi yang dimaafkan hanya dia sendiri, tapi yang 3 tetap harus kena pidana. Tetapi faktanya sekarang bahwa KPK masih tetap mengatakan yang 3 ini harus diadili. Nah ini kan arogansi. Padahal secara hukum, di azas hukum pidana kita sudah tahu. Ini juga menjadi diskusi yang menarik. Apakah demikian halnya? Jadi terserah kepada kita semua, yang mana mau kita diskusikan, siap mendengar di sini Pak Fauzi, pasti juga siap menjawabnya. Terima kasih.